Selamat datang bersama saya Chandra Tayubut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang punya hater kembali, namanya adalah Quintalasa ya. Ini sangat cocok dipakai di bounty-an kalau monster fugitifnya nggak punya kebal dari kontrol. Jadi tak sarankan menggunakan Quintalasa buat nyetop ya. Kalau musuhnya punya efek kontrol juga di skillnya, tapi trait-nya fugitifnya nggak punya kontrol, ini tak sarankan pakainya Talasa. Talasa ini eranya Abyssal, sudah berjalan 1 tahun 3 bulanan mungkinnya, lebih sih 1 tahun 5 bulan ya, pokoknya sekitar segitu, lebih 1 tahun ya. Si Quintalasa ini dia adalah support controller sebenarnya, hanya saja lebih sering dipakai di mana di bounty, karena memang dia punya free setter ataupun dia punya sinergi tim, yaitu sinergi timnya Tedon Tide Baron. Nah itu paling jos itu. Kalau mau kalian pakai sinergi tim, Quintalasa, Teton sama Kongrus itu yang terbaik menurut saya ya. Nah jadi itu. Nah kalau untuk Quintalasa ini, dia spesialisnya memberikan efek free setter, jadi tak sarankan dipakai di mana, daripada sinergi tim full dipakai di fugitif saja ya, di event bounty itu semisal memenuhi syarat. Kita akan bahas-bahas untuk skillnya nanti ya. Yang tak pakai seperti ini tak siapin buat bounty saja, daripada buat daripada dibuat untuk push trophy, itu tidak saya sarankan buat controller. Cuman kalau mau dipakai boleh saja, karena memang eranya nggak terlalu 3 era terbaru, karena 3 era terbaru itu yang disarankan untuk push trophy ya. Nah, pertama, dia hanya memiliki elemen 1, yaitu elemen air saja. Elemen airnya ini hanya akan lemah terhadap elemen petir. Kalau Quintalasa dipukul oleh elemen petir atau terkena tortur berupa elemen petir, yaitu electrify, maka kerusakannya nanti akan sakit sekali. Nah, jadi untuk runnya ini tak pasang untuk bounty ya, karena memang speednya era sekarang itu sangat tinggi, jadi saya harus pakai 2 speed dan juga tim strength 1 buat menaikkan kerusakan ya. Kita langsung bahas untuk Quintalasa dari evolving trait. Yang pertama, dia memiliki Taug. Taug memiliki peluang 35% kalau dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau pukulannya miss atau meleset, jadi Quintalasanya punya lagi beruntung, 35%-nya lagi nyala. Dan trait seperti ini sebenarnya ada 5. Yang pertama Hardened, peluang 20, Demons 25, Taug seperti ini 35, itu berarti yang sedang ya yang Taug. Dan keurutan keempat yang namanya Bulwark itu 50%, Super Demon 50% juga. Dan juga kebal dari Burning dan juga Ignite 2 itu ya. Nah, melainkan Taug ini bisa dikombo dengan juga skill-skill yang bisa menurunkan akurasi atau penglihatan musuh. Contohnya memberikan efek minor blind, daze, ataupun sunburn ataupun sunstorm, itu menurunkan akurasi. Totalnya nanti akurasi musuh di total, dan juga ditambah dengan trait-nya seperti ini nanti biar peluangnya lebih. Kalau mukul musuh ataupun musuhnya yang mukul Quintalasa, nanti kerusakannya biar miss atau meleset. Jengkel sekali nanti kok sering sekali miss. Nah itu memang combo-combo trait seperti ini ya. Nah kalau untuk trait kedua, dia memiliki super attuned area. Jadi ini level 110 ke atas dia memiliki super attuned area. Jadi semua rekan timnya ini si Quintalasa, karena memang Quintalasa ini berupa controller dan juga si Tedon Tide Baron ya, ini ancestor ini kalau dia awakening, itu syaratnya dia mendapatkan ataupun semua rekan timnya memberikan efek kontrol ke semua musuh berapa kali gitu lupa, 5 kali kalau nggak keliru ya, 5 kali memberikan efek kontrol. Jadi Quintalasa memang sinergi timnya itu. Nah jadi semakin cepat dia memberikan efek kontrol banyak ke musuh, semakin cepat juga siapa itu ancestornya awakening atau spesial skillnya nyala ya, seperti itu. Nah kalau untuk super attuned area ini berfungsi sebagai semua rekan timnya Talasa itu kalau dipukul musuh dengan elemen yang sama, dia mengisi stamina kembali. Contoh, Quintalasa dipukul oleh musuh dengan elemen air, maka Quintalasa langsung mendapatkan stamina sebesar 50 langsung tanpa jeda, yaitu memang efek dari super attuned area. Contohnya Quintalasa satu tim dengan Crickmon Walker mungkin ya. Nah ini Crickmon Walker kalau dipukul musuh dengan elemen air ataupun elemen metal, maka Crickmon Walker akan mendapatkan stamina 50%, 50 bukan 50%, 50 ya. Itu otomatis langsung. Nah, itu kegunaan super attuned area. Bagus ya. Level 130 ke atas dia mendapatkan freeze immunity. Dia akan kebal dari freeze untuk semua rekan tim, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi semua rekan tim kalau diberikan kontrol berupa freeze ataupun mega freeze itu kebal, nggak bisa. Bagus. Hanya saja ini SC ya. Ini SC.
Jadi harus aktif kalau kuintalasanya itu baru dapat giliran. Kalau belum dapat giliran, freeze-nya belum nyala ya. Nah, kalau untuk skill ke-1 dan ke-4 ini tak setting buat bounty. Kalau mau kalian tiru silakan ya. Ini nanti mau tak pakai di bounty juga Leagui 8 ya. Dan juga sudah saya setting karena memang yang terbaik menurut saya seperti ini ya. Buat kalian yang tanya-tanya, "Bang, aduh loadingnya lama, Bang." Ya wis nanti saja sih. Nanti saja ya. Jadi nanti pakainya si siapa? Oh, sebentar. 2. Tempatnya di mana, Bang? Di sini. Nah, si Quintalasa ini sebagai support ya di sana. Quintalasa, Shadowina dan juga Fugitive Kill ya. Nah, gitu. Nah, untuk si Quintalasa ini skillnya nanti kita bahas di Demon sekalian diuji coba ya. Kita bahas-bahas untuk efek-efeknya. Langsung ke bawah saja spesial skill. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh. Ya, jadi kalau musuhnya punya efek positif, entah itu efek positif berupa space time, evasion yang kebal dari apapun, ataupun double damage, triple damage, boost damage, ataupun double stamina, double darah, ngeblock out, kerusakan, itu semuanya dihilangkan. Pokoknya yang efek positif yang dimiliki musuh warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan semuanya. Setelah dihilangkan, dia diberikan efek try disable. Maka seperti ini. Trait semua musuh yang dimiliki ini. Trait itu berfungsi sebagai pelindung monster. Jadi kalau pelindungnya ini dimatiin ya monsternya rawan mati ya. Seperti itu. Ini dimatikan selama 3 giliran semua musuhnya ya. Di try disable, setelah itu dia memberikan efek random mega control. Jadi 2 giliran, entah memberikan efek mega possession, mega corruption, mega freeze, mega stun, mega VR. Banyak sekali ya. Mega baby reservasi juga ada ya. Jadi banyak sekali memang ya. Setelah itu ya sudah gitu aja. Spesial skillnya hanya gitu ya. Deep Queen Fury, artinya kemarahan dari ratu dalam, ratu kedalaman. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, untuk reliknya yang tak sarankan ya jangan dipakai seperti ini ya. Ini bisa dipakai Mugstaff ya untuk yang obsidian. Mugstaff saja itu yang terbaik. Obsidian dan semua player punya. Ya, itu bisa memberikan efek nightmare ke semua musuh. Kalau Quintalasa memberikan kerusakan dan juga bisa merecharge stamina, itu yang paling bagus menurut saya. Hanya saja ini mau tak pakai di bounty jadi tak kasih ancestral ya, memang bisa ya lumayan berfungsi ya. Nah, si old guard ini, nah ini kalau yang ini tak kasih juga saran pakai volcanic trap karena memang ancestral ini enggak semua player punya ya. Yang tak sarankan itu yang semua player punya. Yang pertama Mugstaff, yang kedua volcanic trap. Jangan tiru itu ya. Runnya ini tak sarankan seperti ini kalau mau dipakai di bounty ya, karena memang speednya harus di atas 23.000. Jadi 2 speed 1 tim strength ya. Seperti itu. Bang nggak dicoba di mana namanya? Di apa pun. Oh iya sorry. Kalau mau di mutate ya, runnya kalau mau di mutate dikasih penambahan darah. Tadi kan kayak gini. Ya. Nah, ini. Ataupun kalau inilah ya. Tapi jangan level tinggi. Ginian saja udah cukup 910 ya. Nah, itu dimutate dengan penambahan darah 2 biji karena memang tadi 2 ya yang kuning. Terus yang tim strength seperti ini bisa level 9 ya tadi. 910 pokoknya. Dimutate dengan darah juga. Nah, seperti itu. Itu paling jos ya. Nah, kita langsung untuk uji coba si skill-skillnya. Kita bahas di mana, di resource saja di sini. Nggak usah pakai ancestor ya, nggak usah pakai ancestor. Apa itu ancestor? Jual aja itu, iya asli jual itu. Nah, Talasa. Ini skill pertama, Bottom of the Abyss. Dia memberikan kerusakan urutan pertama. Buat yang belum tahu urutan kerusakan itu ada 5, dari terkecil yang terbesar. Low, moderate, heavy, massive, dan instant. Ada 5. Low, moderate, heavy, massive, dan instant. Nah, itu ya. Dia memberikan urutan kerusakan pertama kecil sekali berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek mega freeze. Jos sekali. Jos sekali mega freeze ya. Coba kalian ya. Jadi semua musuhnya nanti akan kalah dalam 2 giliran. Dia beku dan juga terkena 10% berelemen air. Ya, itu adalah fungsi dari mega freeze. Bagus sekali menurut saya. Jadi ini skill pertama juga bisa menghilangkan efek kebal kontrol untuk semua musuh. Kalau jadi semisal monster musuhnya punya kebal dari freeze yang berupa efek positif ya, itu bisa dihilangin pakai skill pertama.
Skill kedua, dia mendapatkan atau memberikan efek Mega Freeze ke salah satu musuh saja, setelah itu memberikan efek freeze untuk semua musuh. Jadi Mega Freeze-nya untuk satu musuh saja, contoh ya. Nah, Mega Freeze untuk satu musuh, yang duanya freeze. Bedanya apa bang? Mega Freeze itu 2 giliran, kalau freeze 1 giliran, dan memberikan kerusakan 10% berelemen air ya. Ini kenapa tadi saya coba untuk mukul itu ya. Ulang dah. Langsung skill ketiga, dia memberikan kerusakan kecil sekali 10% berelemen air, urutan pertama kerusakannya, dan menghilangkan efek kontrol yang dimiliki oleh musuh. Kebal kontrol entah warna hijau, mungkin kebal dari freeze karena memang sebelumnya sudah di freeze mungkin ya, itu dihilangin juga. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek freeze untuk satu musuh saja dan mendapatkan ekstra giliran. Oh ini keliru, ini skillnya keliru. Nanti tak ganti ya. Ada extra turn, kalau di bounty extra turn nggak boleh ya. Dia memberikan kerusakan kecil dan juga memberikan efek freeze ke satu musuh. Ini nggak boleh karena ada extra turnnya. Tadi nggak tak lihat ya. Skill keempat, dia memberikan efek freeze hater untuk semua rekan tim. Jadi kalau semua rekan tim kita mempunyai efek freeze hater, setelah itu memberikan efek freeze ke semua musuh, maka semua rekan tim kita kalau mukul musuh yang terkena efek freeze, Quintalasa ini bisa memberikan kerusakan lebih kali 3. Jadi contohnya seperti ini kalau kalian bingung. Nah seperti ini ya. Nah, freeze hater kan ini untuk 3 giliran, ya. Nah kalau musuhnya tak kasih efek freeze, nah ini fungsinya sebagai semua monster kita yang mempunyai efek freeze hater, kalau mukul musuh yang terkena efek freeze ataupun mega freeze, itu kerusakannya akan dikalikan 3 kali lipat ya. Jadi untuk bounty yang paling bagus itu sebenarnya pakai skill keempat dulu, baru skill ke satu atau kedua, memang gitu, karena memang ngepasin ya, karena bounty itu memang auto ya, bukan manual ya. Kalau manual enak dong, damage-nya besar ya. Nah seperti itu. Nah contoh monster musuhnya terkena mega freeze, semua monster rekan tim kita kalau mukul musuh yang terkena mega freeze itu kerusakannya dikali 3, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah ini udah saja pokoknya kayak gini. Untuk anunya ya, untuk apa namanya, untuk reviewnya ya, kalian pelajari sendiri kurang lebihnya. Untuk relik rune tadi udah tak sarankan, skillnya fungsinya juga sudah, hanya saja ini ada yang keliru tadi skillnya ya, memang PA ya kelirunya. Ada efek gain extra turn saya kelewatan, ini extra turn nggak boleh juga. Nah ini boleh freeze, apply freeze to one enemy 26 30, jangan ya. Nah ini aja ya. Jadi harus pakai skill keempat, habis itu pakai skill ini tuh yang paling jos ya, paling josnya pakai itu. Ini di combo dengan Quintalasa juga jos sekali ya. Ya kurang lebihnya seperti ini saja, saya pamit undur diri. Kalau ada yang mau komen-komen atau memberikan kritik dan saran silakan, ataupun yang mau join live setiap hari setiap malam, mau join guild ataupun butuh member ya, kalian nyari member di sana, nyari guild di sana boleh sekalian ya. Kita bahas-bahas sekalian game. Sama terima kasih yang sudah subscribe dan juga yang sudah join dengan member saya, menjadi member di channel ini, entah VIP, eksklusif ataupun diamond, itu mendapatkan keuntungan sendiri, melainkan mendapatkan bocoran monster ya. Jadi yang akan disiapin itu tahu untuk event-event seperti bounty-an 2 minggu lebih, kalau enggak seminggu lebih, pokoknya itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang udah membantu tap-tap juga waktu live ya. Saya pamit undur diri. Chandra Sabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.